Mikey 17, sebuah film sci-fi yang secara berani bertanya, mana Mikey yang asli, mana yang aku, dan mana yang bukan aku. Premis ini sebenarnya sudah sangat mengerikan kalau kita bayangkan. Apa jadinya kalau diri kita bisa dicetak berulang-ulang kali? Apakah nyawa kita masih punya arti? Atau kita cuma sekedar data yang bisa difotokopi? Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Premis eksistensial ini sangat menjanjikan dan menyenangkan untuk dieksplorasi. Kita sibuk bertanya siapakah diriku, tapi ternyata film ini tidak hanya menjual cerita yang berat. Bong Joon-ho, sang sutradara, justru menyajikan kengerian itu melalui visual yang sangat menipu mata. Ada satu adegan spesifik di trailernya yang membuat saya tertarik dan merinding. Bukan karena seram, tapi karena saking indahnya, kita jadi lupa kalau itu adalah sebuah tragedi. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go-around, I hate dying. Mari kita lompat ke adegan itu. Momen ketika Mikey sedang berada di luar angkasa, memperbaiki bagian luar roket. Di tengah keheningan ruang hampa dan Mikey yang sedang bekerja, terjadi kecelakaan. Karena ketika Mikey melihat tangannya, sebuah serpihan roket tidak sengaja melintas, lalu memotong tangan Mikey. Normalnya di film lain, adegan seperti ini akan penuh dengan jeritan, kepanikan, darah yang memuncrat kemana-mana, atau musik yang bikin jantung copot. Tapi di sini tidak, semuanya hening. A little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Coba perhatikan visualnya. Tangan yang terputus itu tidak jatuh, melainkan ia melayang-layang di ruang angkasa karena tidak adanya gravitasi. Gerakannya sangat lambat, berputar pelan di antara bintang-bintang. Cahaya matahari memantul di sarung tangannya, memberikan kesan estetik yang luar biasa. Kalau kita tidak tahu konteksnya, kita mungkin mengira itu adalah tarian angkasa. Disinilah letak kejeniusan visualnya. Bong Joon-ho mengubah sebuah kecelakaan fatal menjadi sebuah pemandangan yang indah dan cantik. Tapi puncak dari kengerian estetik ini terjadi beberapa detik kemudian. Tangan Mikey yang melayang itu perlahan-lahan melewati sebuah jendela besar. Dan apa yang ada di balik jendela itu? Ya, sebuah kafetaria. Oh, did you see that? Nah, I wouldn't be surprised if you were thinking at this point. Di dalam sana, suasananya hangat. Cahaya kuning keemasan kontras sekali dengan warna biru gelap di luar angkasa. Kita melihat puluhan orang sedang duduk santai, makan, mengobrol, dan tertawa. Mereka begitu nyaman dengan kehidupan mereka. Dan inilah bagian paling menyakitkan buat saya. Tidak ada satupun dari mereka yang sadar. Tidak ada yang menoleh ke jendela, padahal tepat di depan mata mereka, hanya terpisah oleh kaca, ada potongan tubuh rekan kerja mereka yang sedang melayang menjadi sampah angkasa. Anomali janggal ini lewat begitu saja, dianggap tidak ada. Dizzy. Oh, wow! Did you see that? Nah, I would. Visual ini bukan cuma indah, tapi juga kejam. Adegan ini menegaskan posisi Mikey sebagai expendable, bahwa bagi orang-orang yang ada di kafetaria ataupun di roket itu, bahwa Mikey dan kecelakaan yang menimpanya sama sekali tidak penting. Keberadaannya dianggap angin lalu. Keindahan visual tangan yang melayang itu justru mempertegas betapa sepinya nasib Mikey. Fellow pioneers, almost every single one of you
film will be remembered throughout history. Jadi, kesan apa yang tertinggal bagi saya? Adegan tangan melewati kafetaria ini adalah definisi sempurna dari estetika tragedi. Kita dimanjakan oleh gambar yang bersih dan tenang, tapi hati kita dicubit dan disayat oleh kenyataan bahwa mungkin di masa depan itu empati manusia akan mati. Mungkin itu pesan sebenarnya, bahwa hal paling mengerikan bukanlah monster atau alien, melainkan ketidakpedulian kita terhadap sesama. Tangan yang melayang itu indah, tapi kesepiannya itu yang membekas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan ironi yang sama saat melihat adegan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Wahyu Widodo, terima kasih telah menonton dan jumpa lagi. Bye bye.